warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insan Podcast Instika, sebagaimana saya janjikan, kita bertemu kembali dalam seri pertama untuk memeriahkan pelaksanaan rapat kerja atau Raker Instika tahun 2023. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Kali ini saya ditemani oleh Nurul Huda, Pak Huda. Oke. Beliau dipanggil Pak Huda. Nah, nah, seri pertama ini kita kedatangan tamu ya, tamu spesial. Nah, spesial ini karena dua hal. Yang pertama, beliau datang di seri pertama di pelaksanaan podcast untuk Raker. Yang kedua karena jabatannya memang Kepala LPMP. Kita silakan Pak Huda sapa dulu. Ini sebagai penilai dan ini pemegang dari nilai-nilai dosen yang ada di Instika. Oh begitu. Jadi semua penilaiannya tergantung beliau. Kita sapa dulu Pak Syafiqur Rahman MPDI. Assalamualaikum Pak Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Otep dan Pak Huda undangannya. Apa kabar Pak Syafiq? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja beraktivitas ya. Oke. Angin bikin gini. Angin kencang. Iya. Tapi pendapatan juga kencang ya. Sekedar perkenalan, beliau adalah Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Instika. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, ya, LPMP Instika. Benar ya? Betul. Oke, baik. Untuk lebih dekat, mengenal lebih dekat dengan tamu kita yang istimewa ini, bisa diceritakan Pak Syafiq, sejak kapan Pak Syafiq itu menjadi kepala LPMP? Baik. Saya masuk di Instika itu 2011 yang memang dicanangkan oleh pimpinan waktu itu di Lembaga Penjaminan Mutu. Terus berjalan selama 2-3 tahun saya diangkat menjadi sekretaris penjaminan mutu. Sekretaris Penjaminan Mutu waktu itu kepalanya Bapak Masyuri. Ya. Terus berjalannya waktu dari tahun ke tahun, yang lain ada rotasi, saya masih Masih di LPMP. Masih di LPMP. Dan diharapkan waktu itu oleh Kiai Abadi untuk terus menekuni di bidang penjaminan mutu. Walaupun awalnya saya tidak tahu ya penjaminan mutu itu seperti apa. Terus kemudian kepala saya diganti oleh Pak Halim, Pak Abdul Halim MPDI, menjadi kepala LPMP menggantikan Pak Masyuri. Kemudian beliau dirotasi lagi ke Syariah, singkatnya begitu. Dan Pak Syafiq masih di ya. Saya membayangkan sudah ikut di rotasi gitu ya. Bertahan di sekretaris juga. Ternyata belum, tidak bertahan. Dan disitulah tantangan yang saya hadapi, harus menjadi kepala lembaga penjaminan mutu, di mana maksudnya jabatannya naik. Oh, naik. Oke. Oh iya. Naik dan Oke, Halim pindah, Pak Syafiq yang menggantikan. menggantikan. Tapi saya tidak menggulingkan ya. Iya. Itu berjalan secara natural. Karena bedanya sedikit antara menggulingkan dan mengganti. Berjalan secara natural gitu ya. Saya berharap juga karena berada di posisi yang sama dalam waktu yang panjang gitu ya. Ternyata dari sekretaris saya dipindah ke kepala. Sekitar 2018 saya sampai sekarang. Dan alhamdulillah dengan perjalanan ini saya bisa belajar lebih banyak, lebih menekuni gitu ya. Sehingga perguruan tinggi kita Instika ya akumulasi dari banyak hal ya. Termasuk sistem penjaminan mutu yang mungkin berjalan ya. Itu akreditasi program studi sudah 80% itu baik sekali, dan ada satu yang unggul.
termasuk institusi itu dari sekian perguruan tinggi di bawah Kopertais itu hanya 6 yang baik sekali. Khusus di Madura, PTKIS hanya Instika. Hanya Instika. Dan itu berkat pimpinan yang membimbing saya, kemudian berkat pimpinan juga yang menjalankan satuan-satuan kerja itu berbasis mutu. Oke, hanya satu-satunya di Madura. Iya, satu-satunya. PTKIS Yang baik luar sekali. biasa. Sejak awal tidak tertarik sama mutu sebenarnya ya. Tidak tertarik. Bahkan saya dulu kan awalnya saya mau kuliah S3, kemudian beasiswa karena beberapa hal tidak lulus dan tidak diperbolehkan oleh orang tua, kemudian termasuk oleh saya pamit ke Pak Rektor untuk kuliah di luar, disuruh mengabdi di sini. Ya. Akhirnya saya nggak tahu mau diletakkan di mana, ya penting saya bikin lamaran bersedia untuk mengabdi di Instika. Akhirnya diposisikan di penjaminan mutu. Gimana asik ya Pak di penilaiannya Pak? Karena kan kerjanya menilai saja. Itu yang paling tidak enak. Kenapa penilaian itu kenapa? Suatu ketika saya malah diminta oleh Pak Rektor, diminta hasil penilaian dari ya kasih saya. Padahal waktu itu ya mungkin karena apa ya, memang punya komitmen tentang penjaminan mutu itu harus diimplementasikan. Ya apapun harus dijalankan, termasuk mengevaluasi kinerja dosen, memberikan hasil evaluasinya, tapi bukan saya yang akan menilai. Mahasiswa yang menilai, saya hanya mereka, kemudian diberikan kepada masing-masing dosen yang bersangkutan, termasuk dosen pendamping lapangan KKN. Ya mahasiswa lah yang menilai. Saya tidak sama sekali tidak mengubah apa yang menjadi Nama mahasiswa dirahasiakan. dirahasiakan. Oh, dirahasiakan. Termasuk setiap dosen itu hanya mengetahui dirinya sendiri, nggak boleh yang lain nggak boleh tahu. Dan kecuali pengelola, kalau program studi ya fakultas, kemudian perguruan tinggi pimpinan dalam hal ini harus tahu sebagai rujukan untuk perbaikan di masa yang selanjutnya. Itu berarti. Oh, itu yang Pak Uda ceritakan, menilai semuanya dia. Semuanya. Oh iya, Karena dosen dia yang nilai, Pak Safir yang nilai gitu. termasuk pimpinan dia yang Enggak, kalau monitoring seperti kehadiran dosen, kinerjanya itu sudah pakai fingerprint dan itu di BHU, di bagian administrasi umum yang melayani. Jadi saya hanya meminta siapa misalnya monitoring dosen kehadiran itu dilakukan oleh program studi. Jadi saya hanya minta siapa saja dosen-dosen yang belum mencapai gitu. Di akhir semester sudah dapat berapa kali pertemuan, itu aja, nggak lebih. ya kok saya jadi penasaran karena capaian dari Pak Safik ini sangat luar biasa. Jadi saya sebenarnya penasaran bagaimana jenjang pendidikan dan lain sebagainya yang sudah dijalani dari saya. Dia mengepalai lembaga yang prestisius gitu. Jadi kita akan gimana dulu pendidikan dari karir sampai yang puncak seperti ini. Sebenarnya Dan kalau Bapak dari kuliah sisi dari sisi riwayat pendidikan, saya nggak pede jadi kepala lembaga penjaminan mutu di Instika. Bayangkan institusi yang menjadi rujukan hampir semua PTKIS khususnya di Madura. Kepala lembaga penjaminan mutunya hanya lulusan ecek-ecekan. Saya kan kuliah S1 di sini, S2-nya juga. Wah, itu luar biasa kalau di sini. Luar biasa ya. Kamu kan lulusan mana? Saya lulusan Anubaya juga. S2-nya mana? S2-nya di Malang. Malang kan? Iya. Nah, itu membuktikan kalau Instika lebih baik daripada yang lain. Luar Saya lulusan biasa. Malang tapi masih di bawah ini. Luar biasa. Jadi saya dulu S1 di sini. S1 di sini PAI. PAI. Oh, PAI. Kemudian S2-nya di sini termasuk mahasiswa yang pertama dan yang mendirikan. Iya, Saya menjadi bagian dari pendirian. Pendirian Pasca sarjana. Oh, pasca sarjana. Oh, iya. Yang ikut membantu menyusun proposal, termasuk ketika presentasi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pasca sarjana sekarang sudah juga baik sekali akreditasi. Oh, akreditasinya baik sekali juga. Dari MI, MTS, MA ya, kemudian S1, S2, jenjang yang mana yang Pak Safik paling berat?
S1. S1. S1 ya. S1 karena orang tua saya sudah dari sisi ekonomi nggak ada, akhirnya pas-pasan, cukup lah untuk hidup gitu. Akhirnya pas saya selesai mendaftar di sini, saya bilang ke orang tua, Bu, saya jangan dikirim, karena itu waktu itu saya mondokkan, saya jangan dikirim. Akhirnya orang tua saya menangis, loh, sampean mau makan dari mana? Pokoknya jangan dikirim, saya cukup mau minta ini biaya kuliah per semester, karena itu apa butuh kan harus dan saya tidak punya. Kalau makan saya yakin kok bahwa Allah itu akan selalu memberi, dan alhamdulillah bertahan hidup sampai sekarang. Masih hidup soalnya. Nggak, saya maaf ya curiga, nggak dikirim itu apa Pak Syafiq yang marah nih ke rumah? Jadi setiap minggu, setiap setengah bulan gitu. Dikirim kan orang tua yang di sini. Nggak dikirim malah Pak Syafiq yang. Kadang memang setiap ada yang diuntungkan itu ada yang dirugikan. Oh begitu ya. Jadi orang tua saya kan diuntungkan, saya tidak dikirim, tapi teman-teman saya yang dikirim. Teman-teman saya. Iya. Dan waktu itu alhamdulillah ada orang yang mengajari saya menulis. Mengajari saya menulis, kemudian memberi petunjuk ini media-media yang bisa Anda kirimi, kemudian ini dapat reward. Iya. Dan alhamdulillah waktu itu selama S1 ya ada 7 kali di Kompas Jawa Timur, dan lumayan gede. Masih ingat berapa anunya? 480.000. Iya, tapi dulu itu Dulu ya 450.000. Kiriman sebulan rata-rata santri berapa? Maksimal 50.000. Iya, betul. Selain Kompas Jatim, dari mana dapat duit yang berasal dari tulisan yang dimuat? Dari kampus. Kampus? Dari kan ketika dimuat di Kabar Madura misalnya, dimuat di Radar Madura. Gak ada honor. Gak ada honor. Terus Itu dapat dari kampus. oh dikasih Ada lomba. duit, itu berupa duit. Berupa duit. Satu tulisan berapa? Saya lupa. Kemudian ada juga dulu Infocom di Sumeneb itu 50.000. Infocom. Iya. 50.000. Itu media yang punya diterbitkan punyanya Diskominfo. oh diskon. Itu 50.000. Satu tulisan 50.000. Iya. Kadang kalau sudah dikabari ini dimuat honornya kan 50.000. Jadi saya ngutang 5.000 untuk ongkos ke sana, taksi uang ya. yang 50.000. Ikut lomba. Lomba apa itu? Karya tulis pernah Karya di tulis. Makassar, presentasi. Waktu itu bersaing dengan UNY, dengan UNI. Itu dapat duit apa dikasih duit sama kampus? Saya dapat duit dari kampus. Oh, gitu. Dan waktu itu pertama kali ikut pesawat. Iya. Pertama kali ikut pesawat 2009. Iya, 2009. 2009. Menjelang Oh, masih mahasiswa kan ya? Iya, 2009. Masih mahasiswa. Dan waktu itu pertama kali naik pesawat ya penuh dengan cerita yang mungkin tidak. Masih ingat pesawat apa? Batik air. Batik ya. Batik air yang ceritanya waktu itu kalau hujan bocor. Guyonannya gitu. Saya nggak tahu sih pesawat yang elit seperti apa yang ikut. Jadi keluarga Pak Syafiq ini tidak kaya begitu ya di rumahnya Pak Syafiq? Sama sekali tidak. Tidak sekali tidak. Tapi ukuran cukup ya ada. Pas-pasan gitu ya. Dulu. Pas-pasan itu maksudnya untuk bayar ini pas. Pas gitu. Iya, yang nggak cukup itu dulu. Pas-pasan itu berarti ukurannya makan. Pak. Oh. Yang dulu kan waktu kuliah. Iya. Kan sekarang sudah berbeda. Alhamdulillah. Ada lah perkembangan. Masa jadi mahasiswa jadi kepala LPT masih sama. Baik, ini Pak Syafiq, salah satu keperluan kami panitia adalah ingin mendapatkan pandangan-pandangan pencerahan dari Pak Syafiq sebagai kepala LPT. Saya ini atau kami ini panitia pelaksana raker. Saya ingin Rapat kerja. Saya ingin memberikan konteksnya dulu supaya lebih terarah. Begini Pak Syafiq. Tahun 2022 dilaksanakan raker juga banyak
program kerja, tetapi di dalam implementasinya tidak 100%. Bagus tapi tidak 100%. Nah, karena itu di tahun ini kami tidak ingin membuka peluang lagi terjadinya kesalahan-kesalahan, supaya Instika ini terus apa namanya ya, maju, kemudian berkembang, selalu ada perbaikan, continuous improvement dalam istilah mutu ini. Saya ingin panitia ya ingin tahu sepenting apa sebenarnya pelaksanaan raker dalam konteks mutu perguruan tinggi. Baik, sangat penting Pak. Sebagus apapun sistem perguruan tinggi itu, misalnya punya statuta, punya rencana induk pengembangan, punya rencana induk pengembangan, kemudian punya renstra, tetapi tidak punya program taktis, punya rencana strategis misalnya, tapi tidak punya program operasional, yang nggak ada artinya. Sebagus apapun sistemnya, kalau tidak ada program operasionalnya, itu tidak ada artinya. Dan raker itu kan, kalau saya menganalisis dengan teori mutu, itu untuk mengukur kekuatan SDM, anggaran, dan lain sebagainya. Dan itu diukur dari rancangan kerja. Dengan raker kita bisa ketahui kekuatan SDM berapa, kekuatan anggaran berapa. Jadi Instika 1 tahun ke depan ini akan menghabiskan berapa, diketahui. Nah, misalnya Instika ke depan akan menghabiskan 1 miliar misalnya. Kemudian sumber pendanaan yang dimiliki oleh Instika ini berapa? Ini kan bisa hitung-hitungan kekuatan. Nah, lalu sisanya mau dapat dari mana? Nah, kalau kurangnya dari misalnya Instika punya sumber dana hanya pada 700 juta. Berarti main 300 juta. Nah, 300 juta ini mau dapat dari mana? Ini kan perlu dipikirkan. Kalau misalnya nggak dapat alternatif, maka harus menyeleksi lagi program-program yang prioritas. Karena tidak cukup duit. Atau meningkatkan sumber pendapatan dengan unit usaha, dengan dana hibah. Dan itu yang paling penting. Karena tentu di dalam raker ini teman-teman satuan kerja sudah menganalisis berdasarkan kebutuhan gitu ya. Dan memang ada program-program yang tidak bisa ditawar lagi. Contoh, jasa nggak bisa kan? Iya. Masa nggak boleh diteruskan mereka endingnya mau daftar PNS kayak mau apa dan seterusnya. Kemudian dan ini butuh raker. Kalau bicara penting atau tidak, ini butuh raker. Ya, sambil lalu mudah-mudahan rakernya di luar ya, sambil lalu jalan-jalan. Iya. Sambil lalu jalan-jalan kan. Saya masih khawatir dengan tulisannya salah satu akademisi di Jogja itu, bahwa banyak dosen mati muda. Karena kurang refreshing. Kurang jalan-jalan, kurang refreshing, macam-macam, rata-rata sakit lambung. Dan itu efek dari pikiran yang tidak fresh. Karena memikirkan tugas-tugas akademik berat sekali, apalagi menghadapi mahasiswa model sekarang. Oke, begitu ya posisi penting dan tidaknya raker dalam konteks mutu perguruan tinggi ya. Iya, jadi produk raker ini harus menghasilkan program yang nantinya benar-benar bisa mengantarkan perguruan tinggi ini pada target dan tujuan yang memang diinginkan di dalam visi misi, kemudian di dalam tujuan perguruan tinggi ini bisa dilihat di mana, Pak Setif? Tujuan perguruan tinggi ini bisa dilihat di rencana strategis, di renstra, kemudian termasuk juga di standar penjaminan mutu internal. Jadi penyusunan program harus mengarah ke sana juga ya? Nah, harus mengarah ke sana. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam menyusun program. Pastikan bahwa semua satuan kerja itu paham atas posisinya, tugas pokok dan fungsinya, sehingga dia punya bayangan, saya mau menyusun program apa dan apa yang pengembangannya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi pastikan bahwa semua satuan kerja itu paham terhadap posisinya, tugas pokok dan fungsinya.
Jangan sampai membuat program dia tidak tahu posisi. Kemudian yang kedua, ada juga yang perlu diperhatikan, yaitu standar nasional pendidikan. Permendikbud nomor 3 tahun 2020, termasuk juga peraturan BPT nomor 3 tahun 2019 dengan 9 kriteria itu. Itu yang perlu juga harus dipahami oleh teman-teman satuan kerja dalam menyusun program, sehingga karena begini, di dalam standar itu ada 3 dharma, masing-masing punya 8. Jadi 8 dikali 3 berarti 24. Ya. Misalnya di bidang pendidikan ada standar lulusan, ada standar proses, ada standar isi, ada standar proses, Oh, ada pengelolaan, Kemudian 3 dharma kali 8 standar itu. Delapan. Oke. dikali 8. Masing-masing dharma itu yang harus diperhatikan, dan itu terjabarkan di semua satuan. Contoh pendidikan misalnya Pak Oke. Ya. Itu kan ada di standar pendidikan itu ada standar SDM dosen. Yang ngurus ini kan bagian ketenagaan. Nah, standar apa yang harus dipenuhi oleh Instika dalam hal ini untuk mencapai standar? Kalau sudah memenuhi, maka setidaknya diupayakan untuk melampaui. Contoh, dosen minimal per prodi itu 5 program. Minimal 5. Tetapi kita kan juga harus memperhatikan standarnya BPT. Standarnya BPT itu rasio dosen dengan mahasiswa idealnya 1:25. Artinya kalaupun dosennya sudah 5, itu kan sesuai standar kan? Iya. Standarnya SNDIKT. Tetapi rasio dengan mahasiswa 1:50, habis akreditasinya itu, enggak terakreditasi. 1:50. Berarti satu orang dosen itu Menghadapi 25 Idealnya, idealnya. maksimal 1:50. Maksimalnya. Tapi bagi standar SNDIKT minimal 5 per prodi cukup. Untuk melaksanakan berarti 5 dosen sudah cukup. Dan kemarin ketika review visi misi di masing-masing fakultas Sudah melakukan review sudah sih. Iya. Oh, dari LPMP berarti ya yang melaksanakan ya. Iya. LPMP menjadi bagian yang terlibat di dalam review visi misi dan penyusunan rencana strategis. Di situ memang rencana strategis memang disusun berbasis 9 kriteria. Jadi fakultas termasuk juga satuan kerja yang lain, karena di dalamnya melibatkan BAK, melibatkan BAU. Jadi mereka sudah paham sebenarnya. Jadi membuat program kerja berbasis 9 kriteria. Mantap. Sehingga keinginan pimpinan tentang akreditasi itu akan tercapai, akan didukung dengan program-program yang strategis berbasis pada standar. Oh gitu ya. Jadi nanti akreditasi ya langsung saja dari program itu bisa tercapai. Oh, gitu. Berarti sudah dipetakan begitu oleh LPMP ya. Mestinya begitu. Jadi fakultas satuan kerja yang lain menyusun program juga memperhatikan standar SNDIKT, kemudian juga memperhatikan standarnya BAN-PT dan juga SPMI. Kita sudah punya SPMI sudah lama sekali. Apa itu panjangan? Sistem penjaminan mutu internal. Ada 4 dokumen Pak Utip, ada kebijakan, ada manual, ada standar mutu, kemudian ada formulir mutu. Dan itu sudah diimplementasikan di Instika. Pada itu kan kebijakan itu mengatur bagaimana proses penetapan kebijakan berapa dan seterusnya. Kemudian manual mutu itu mengatur implementasi penjaminan mutunya. Bagaimana diatur? Itu ada siklusnya. Ada penetapan, ada pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Kok bisa hafal? Karena memang sudah mulai dari 2000 berapa tadi itu sudah menggeluti di sini. Jadi memang sudah kalau di ini ekspor ya. Dan Instika tinggal pengembangan Pak Utip. Kalau berdasarkan Yang akan mengganti Pak Sofik nanti di LPMP bisa nggak? Sepertinya saya sudah mulai ini Pak Huda ini bikin skenario untuk Menggulingkan. dan saya sudah antisipasi menjalin jalan turun agar saya bisa turun baik-baik.
Iya, berarti yang disampaikan tadi Pak Atip ternyata sosialisasi yang sudah direncanakan itu sudah sesuai dengan harapan LPMP. Cuman perlu dipertajam mungkin ya sama panitia nanti. Iya. Ya, Apa yang harus dihindari oleh panitia supaya begitu itu ya yang sampai melakukan apa? Iya, ada rel yang tadi disampaikan Antisipasi Iya. Iya. ketidaksinkronan program antar satuan kerja. Karena satuan kerja itu masing-masing tidak berdiri sendiri, Pak. Semuanya saling berkaitan. BAU berkaitan dengan PAK, PAK berkaitan terus dengan gitu. Termasuk perpustakaan itu harus mendukung di dalam proses implementasi perilaku. Itu yang harus diantisipasi panitia. Antisipasinya. Apalagi sampai muncul program yang tumpang tindih. Nah, itu. Jadi kalau sudah berkumpul masing-masing diawali dengan masing-masing menyusun program, lalu kemudian dikumpulkan di situ dibangun sinkronisasi, termasuk diperhatikan juga efisiensi. Dari masing-masing satker itu dibundari agar jadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Ini Instika ini maunya apa di tahun 2002? Kalau berdasarkan kepada Renstra, itu memang pada pengembangan penjaminan mutu. Oh, sekarang sudah pengembangan penjaminan mutu berarti di Renstranya 2023. Itu ada jenjangnya, saya lupa tahapannya, tapi yang jelas Setiap 5 tahun. Per 5 tahun per itu 5 ya. tahun. Oh. Dari RIP itu rencana pengembangan itu kalau nggak salah 30 tahunan atau ya 40 tahun. Jadi masing-masing 5 tahun itu ada proses. Dan program itu yang kita susun raker ini itu adalah tahunan. Jadi ada jangka panjang, bisa 30, bisa 40 tahun, kemudian ada jangka menengah itu 5 tahunan, kemudian ada jangka pendek itu tahunan, dan itu adalah yang raker ini. Wow, luar biasa memang. Ininya sudah benar-benar paham di dalam. Sulit ini Pak, mau mengganti sulit ini. Dan mengganti saya sudah mulai mempelajari. Tapi saya terbuka Pak Uda ke teman-teman di sini yang mau belajar, saya pelajari. Tidak ada dokumen, tidak ada termasuk password menyalurkan. Saya teman-teman yang butuh silakan seperti emailnya, kemudian akun-akun lembaga akreditasi. Saya melaporkan kemungkinan. Oh, Pak Sofik terbuka ya? Terbuka, semuanya terbuka, termasuk apa yang saya dapatkan saya berikan ke teman-teman. Ya, karena yang tadi bahasanya itu adalah jalan turun yang positif. Oh iya. jalan turun yang positif. Jadi memberi peluang yang lain. Karena kita sebagai dosen kan tidak tahu kapan kita akan kalau masih muda kan bahaya. Siapa yang muda? Jadi nanti produk raker ini adalah program kerja itu ya? Program berupa dokumen. Berupa ya? dokumen. Iya, yang dilandaskan dari evaluasi itu ya. Itu disebutnya rencana operasional atau reno. Jadi dokumen ada 5 dokumen generik Pak Uda. Pertama Generik statuta. kok kayak obat. Apa itu? Ada statuta, Oke. ada RIP, ada Renstrans, ada Renov, ada SPM. Oh. Yang tadi Yang ini yang renov ya? Yang ini yang renov. Yang tahunan. Dan program kerja itu diimplementasikan menggunakan siklus yang tadi saya contoh. Siklusnya kan PPEPP, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Pada program pendidikan, pembelajaran misalnya, maka harus dibuat penetapan dulu. Apa penetapannya? Pedoman kurikulum. Kita sudah punya berbasis MDKR, gitu kan? Itu penetapannya. Penetapan. Pelaksanaannya apa? Pembelajaran. Tinggal evaluasi. Evaluasinya apa? Ada evaluasi kepuasan tentang kinerja dosen melalui panel, kemudian evaluasi melalui tes ujian itu, ada UTS, ada UAS, itu bagian dari evaluasi. Pengendaliannya apa? Memastikan bahwa melalui monitoring program itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Misalnya program studi Pak Atip dekan Fakultas Terbiak. Oke, dekan. Jadi memonitoring, memastikan apakah pembelajaran itu berjalan sesuai dengan mekanisme, ada SOP-nya misalnya.
Itu kan program studi yang monitoring, itu pengendalian. Kemudian peningkatan berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pada aspek mana yang itu dinilai kurang, maka ditingkatkan. Dan meningkatkan itu juga berdasarkan standar, setara dengan standar yang dibuat oleh Sendikti atau kita mau melampaui. Setara yaitu minimal kita berada pada posisi Seperti baik. tadi ya, seperti berarti. ketercukupan dosen itu ya. Kita berada pada posisi baik, kemudian kalau kita meningkat lagi, itu ada kemungkinan bisa baik sekali, bisa unggul. Iya. Ini tampaknya berat ini. Sepertinya ancaman mati muda atau setidaknya kita lebih tua dari wajah kita lebih tua dari usianya. Ya, jadi itu yang harus diantisipasi oleh panitia ya. Betul. Tidak sinkron. Kemudian harus tepat sasaran. Apa itu tepat sasaran? Tepat sasaran yang dimaksud bahwa ini penting berdasarkan standar itu, baik itu standar ASN Nasional Pendidikan Tinggi ataupun standarnya PNPT ataupun standar internal yang dibuat oleh perguruan tinggi itu sendiri. Dan alhamdulillah Instika itu tidak hanya punya 3 dharma, tapi punya standar tambahan yaitu kerjasama. Iya. Kemudian itu menjadi pelampauan dari standar minimal yang dibuat oleh pemerintah. Selain penambahan standar juga di masing-masing standar itu sudah banyak sekali yang melampaui dan itu sudah diukur dengan menggunakan penilaiannya BAN-PT. Makanya tadi ada yang unggul, ada yang baik sekali. Dan insya Allah program studi pendidikan agama Islam sebentar lagi kita akan DAI ya. DAI, semoga ya unggul lah. Semoga Amin. tidak-tidaknya ya baik sekali. Nah, untuk ke situ kan perlu ini, Pak Sakit. Perlu strategi bagaimana kita kemudian bisa melampaui dari raker ini, kita bisa unggul. Mungkin ada strategi untuk panitia. Kalau strategi untuk ini, anggaplah implementasi program. Iya, benar ya. Implementasi. Ini Raka menghasilkan produk, produk. nah, pelaksanaannya ini implementasinya gimana? Program yang bagus itu harus diimbangi dengan SDM yang juga mesinnya bagus, tapi enggak pengoperasinya enggak bisa. Gitu. Seperti banyak petani di sekitar kita punya banyak traktor, Tapi tidak bisa. enggak jalan. Tidak bisa mengoperasikannya. Sama dengan ini, harus dikuatkan SDM-nya, entah itu kompetensinya. Sebentar, belanja untuk pengembangan SDM, mengeluarkan duit untuk pengembangan SDM, itu investasi apa bukan? Investasi Pak. Investasi, kenapa disebut Investasi karena SDM itu untuk kepentingan implementasi program. Itu anggap seperti mesin, itu kan sistem sudah. Tidak. Kalau bicara standar, kembali pada standar yang tadi, SDM menjadi salah satu standar di masing-masing daerah. Peneliti, pengabdi, pengajar. Jadi kuncinya di SDM itu ya, di implementasi SDM, ya. satu SDM harus diperkuat. Misalnya dengan mengikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan Atau menyelenggarakan sendiri. menyelenggarakan sendiri studi lanjut. Pak udah studi lanjut kan? Iya, lanjut. Enaknya kalau studi lanjut dan dapat duit. Betul. Ya. Jadi itu yang paling penting. SDM adalah modal utama. Modal utama. Kalaupun programnya bagus, kemudian gedungnya bagus juga fasilitas. Kayaknya bisa jadi judul ini. SDM adalah apa katanya? Modal utama. Modal utama. SDM adalah modal. Dan itu adalah kuncinya. Kalau misalnya, kalaupun sistemnya bagus, misalnya pedoman kebijakan ada, infrastruktur ada, termasuk berbasis teknologi misalnya. Tapi kalau SDM-nya mau nyalain TV aja nggak bisa. Iya. Kemudian yang kedua, seperti tadi yang pernah dibicarakan, memperkuat pendanaan. Karena sekarang tidak ada yang gratis, Pak. Akreditasi saja melalui LAN. Anda tahu sendiri. Bayar sekarang.
satu prodi itu berapa puluh juta. Wah, iya. Saya tidak perlu sebutkan angkanya. Yang harus dibayarkan, yang harus dibayarkan. Artinya perguruan tinggi kalau tidak kuat dari sisi pendanaan, Pasti guling ya, ambruk ya. Oke. Saya kira gimana Pak Ujang? Ini masih keterkaitan satu lagi ini. Oh, iya? Mungkin kan SDM tadi apa namanya? Dari SDM sudah, terus dari pendanaan sudah, terus mungkin untuk menaungi itu semua agar lebih enak. Bagaimana jika dikaitkan dengan mungkin apa saja yang perlu ditambah dari mungkin entah fasilitas atau infrastruktur apa yang mungkin perlu dikembangkan di STIK ini? nah yang Yang nanti juga membuka rakernya nanti. yang ngetren sekarang itu Pak Otit, pengelolaan perguruan tinggi berbasis teknologi terintegrasi. Kasih contoh. SIAKAD misalnya, sistem akademik online. Hmm. Jadi semuanya di dalamnya terintegrasi. Oke. Nyambung dengan penilaian yang di LPMP. Semuanya. Mulai dari input pertama kali mahasiswa masuk, itu adalah data dasar, di mana itu menjadi modal. Itu masuk ke siakan, Itu adalah data dasar. Sampai dia lulus, itu terintegrasi di dalamnya. Jadi bimbingan skripsi ini penilaian semuanya ada di situ di siakan. Wow, Bekerja sama dengan SSC, jadi mahasiswa mau lihat. Kayaknya kalau Pak Sofik berhenti nggak punya hutang. Artinya nggak ada masalah gitu ya. Sudah siap Mas. Sudah siap. Alhamdulillah. Oh jadi di siakan itu penilaian yang tadi itu apa namanya? Angket itu ada di siakan Sudah juga. bisa Jadi kan? mahasiswa mau lihat nilai, Ya. itu Akhir semester? akhir semester berhadapan dengan angket. Oh, harus ngisi angket dulu. Kalau nggak ngisi Kalau nggak bisa nggak jadi. bisa. Oh, gitu. Wah, keren. Kalau luar biasa. Itu produknya bagian teknologi itu. Itu kalau mau di print, mau dicetak itu bisa Pak? Bisa. Oh gitu. Dan nanti laporannya pasti di print. Oke. Mantap. Ini perdana dari Insan Podcast tapi sudah sangat luar biasa. Iya. Saya terus Positif terang sekali. mengapresiasi ini. Apa ini? Insan Asumsi positif. Positif. Tapi kita harus selalu positif. Jadi kalau dari tadi ada yang negatif jangan di. Kita tetap asumsinya positif. Tetap akan menjabat begitu. Dan saya terima kasih, dan ini bisa dibilang pertama kali saya berhadapan dengan mic di dalam. Oh, enggak pernah ada yang undang? Enggak ada Kalau yang yang undang saya nggak pakai ini. Iya, karena bukan di publik kalau menilai, harus di belakang meja. Oke. Terima kasih Pak Sofik, kita kasih aplaus Pak Uda. Terima kasih. Saya punya kata-kata terakhir. Oke. Apa itu? Pesan-pesan untuk teman-teman raker. Panitia. Panitia. Gimana? Oke. Bapak bukan panitia kan? Bukan. Bagian lain. Oke, Enggak, saya bukan panitia. Oh, bukan panitia. Ada dua pilihan. Perguruan tinggi itu mau bersaing atau terasing. Itu bersaing atau terasing? Mau bersaing tertantang atau tertekan. Bersaing atau terasing. luar biasa. Jadi itu motivasinya. Kayaknya kita ganti judul itu saja. Iya. Bukan SDM tapi Bukan SDM, betul. Bersaing atau terasing. Oke, siap. Tertantang atau tertekan. Tapi saya bukan Fajar Sekbo ya. Jadi perguruan tinggi ada yang mampu bersaing, ada yang terasing begitu. Terasing. Itu pilihannya itu. Kalau tidak mampu bersaing, Bersaing maka maka terasing. dengan sendirinya akan terasing. Terasing karena yang lain sudah berkembang, dia masih. Yang jelas kalau tidak mau tertantang, artinya tertantang itu selalu mengambil bagian dari perkembangan. Misalnya ada aturan baru tentang akreditasi misalnya, harus begini-begini. Dia nggak bisa nimbangi. Dia nggak bisa nimbangi, maka dia akan tertekan. Karena pada akhirnya konsekuensinya adalah bisa tidak terakreditasi, kemudian bisa animo masyarakat juga menurun. Gitu ya. Terima kasih Pak Sofik, kita kasih aplaus Pak Uda. Terima kasih. Mohon maaf kalau dari tadi ada hal-hal yang Oke. Untuk seri pertama ini kehormatan menutup seri pertama saya berikan ke
Aku udah. Silakan. Terima kasih Pak Syafiq sudah mampir di Insan Podcast ini. Kami sangat berterima kasih juga mewakili dari ketua dari podcast ini. Saya mewakili saja. Kami akan tutup ini Insan Podcast. Oh Memang. iya. Jadi Insan Podcast. Jadi Insan itu adalah inspirasi Instika An-Nokoya yang diteruskan dengan asumsi positif. Oke. Terima kasih. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika banyak salah. Hal-hal lainnya maka kita berjumpa di season berikutnya. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.